Shalom, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara live streaming ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah di pagi hari ini adalah Bapak Pendeta YEF Talise STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di dalam ibadah pagi ini diambil dari kitab Imamat 25, Imamat 25 ayat yang keempat. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada, maka masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal dosa kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang kekasih, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Isi melodi
Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat 27. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing, kami mau bersama-sama mendalami kekayaan firman-Mu Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkannya. Tuhan, tolonglah kami, hadirlah di tengah persekutuan kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mampu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada
tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternak-ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, ya, selamat beribadah. Dan kita bersyukur, walaupun di masa-masa pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengar firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang teori etika lingkungan atau etika ekologi yang membangun kesadaran akan pentingnya memelihara dan melestarikan alam, ya, karena memang hidup kita erat kaitannya dengan alam di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua teori etika ekologi. Yang pertama, ya, etika ekologi dangkal, ya, secara dangkal, Bapak Ibu. Dan itu menekankan bahwa alam dipelihara atau tidak, itu hanya karena keindahan alam itu dan karena kebutuhan manusia. Itu yang pertama, saudara-saudara, ya. Etika ekologi secara dangkal. Nah, yang kedua, etika ekologi dalam. Nah, etika ekologi dalam ini, saudara-saudara, itu menekankan, ya, tentang pemeliharaan alam
ya, adalah tanggung jawab manusia. Gitu. Tanggung jawab kita bersama. Sebab alam, ya, alam itu menopang kehidupan manusia. Ya. Suka atau tidak, saudara-saudara, alam harus dipelihara. Ya, karena manusia juga bergantung pada alam itu. Ya. Dan bahwa baik binatang, ya, tumbuhan, bahkan alam termasuk tanah itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk menikmati kesenangannya, ya, dan harus dicegah dari penderitaan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketetapan tentang Sabat dan Yobel dalam bacaan kita adalah bentuk jaminan kehidupan Tuhan atas Israel, ya, atas umatnya. Sabat, Bapak Ibu, ya, itu pembebasan, ya. Sabat itu pembebasan setiap tahun ke-7 atas, ya, tanah pertanian. Itu Sabat dalam bacaan kita. Ya. Dan Yobel, Bapak Ibu, Yobel itu pembebasan setiap tahun ke-50 atas para hamba, budak, dan orang-orang yang terpaksa menjual tanahnya. Ya. Diberikan kepada Tuhan menjamin kehidupan Israel. Nah, Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan keadaan yang akan berdampak pada umat Tuhan itu sendiri, pada bangsa Israel itu. Ya. Umat yang melakukannya adalah umat yang percaya bahwa Tuhan, ya, Tuhan adalah sumber berkat dan kehidupannya. Ya. Bahwa berkat Tuhan itu diperolehnya dalam relasinya dengan alam dan lingkungan kehidupannya. Ya. Juga tentunya, ya, sesamanya, yaitu para hamba dan para budaknya. Nah, tindakan pemeliharaan Tuhan melalui hasil yang diperoleh, ya, dari alam maupun pekerjaan para hamba dan budak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, ya, jelas bagi kita bahwa Tuhan mengajarkan kepada ciptaannya atau, ya, kepada manusia, ya, bahwa ada batasan dari segala sesuatu yang harus dijalani dan dikerjakan. Ada batasnya. Ya. Nah, untuk itu Tuhan memberikan tuntunan agar kita menjadi manusia yang bebas, merdeka bagi diri sendiri dan sesama makhluk ciptaan. Tuhan menghendaki manusia, ya, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu dapat berlaku adil. Ya. Berlaku adil bagi diri sendiri dan
sesama ciptaannya dengan memperlakukan hidup kudus. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mau atau tidak mau, ya, kita harus akui bahwa Tuhan adalah pemilik tunggal. Dan dia sangat-sangat berkuasa dan berdaulat atas seluruh tanah di muka bumi ini. Ya. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu, Bapak Ibu, hanya diberikan hak, ya, hak sebagai pengelola yang harus bekerja untuk mengusahakan tanah tersebut. Ya. Kita manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak memiliki kuasa untuk menciptakan tanah. Tidak bisa. Kalau mengelola bisa, menciptakan tidak bisa, saudara-saudara. Ya. Kita tidak memiliki kuasa untuk menciptakan tanah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang baik serta diberkati. Ya. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk menjadikan tanah yang baik dan diberkati. Dan itu tentu ya berguna bagi ciptaannya, ya, khususnya manusia. Ya. Hanya Tuhan juga, Bapak Ibu yang kekasih, yang dapat memerintah, ya, memerintah tanah yang adalah ciptaannya juga agar dapat menghasilkan, ya, agar dapat mengeluarkan, agar dapat memberikan makanan bagi semua makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia yang diciptakan amat mulia, yang itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tanah yang di dalamnya terdapat berbagai macam kekayaan dan manfaat yang melimpah, itu merupakan karunia, ya, saudara-saudara. Merupakan karunia Tuhan, ya, yang diberikan kepada kita manusia. Dan memang sebagai ungkapan syukur, Bapak Ibu, ya tentu sepantasnya kita ini, ya, menghargai, ya, apa yang Tuhan berikan itu. Ya, menghargai dengan jalan, ya, menjaga serta bertanggung jawab atas pemberian tersebut. Ya. Tanah yang diberikan haruslah dirawat, dipelihara, agar segala kekayaan alam yang beraneka ragam yang ada di dalamnya itu dapat dipergunakan untuk mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, juga bagi sesama. Ya. Jangan apa yang Tuhan beri itu dirusak, ya, dengan tingkah laku dan perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, oleh karena itu harus ada, ya, masa bagi manusia maupun masa bagi tanah untuk
berhenti sejenak untuk beristirahat dari seluruh kegiatan dan pekerjaan. Dan itu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang maha kuasa, perintah Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, hidup kudus yang merupakan perilaku berkeadilan untuk kesejahteraan manusia dan semua ciptaan Tuhan sudah seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan harus dilakukan di atas tanah yang Tuhan berikan itu. Dan karena itu juga menjadi jaminan untuk hidup aman, hidup tentram, dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Allah yang beristirahat pada hari ke-7. Tapi bukan beristirahat, malah di hari ke-7 itu Tuhan menguduskan, memberkati ciptaannya. Ya. Dia beristirahat dari ciptaan. Ya. Tapi dia tidak beristirahat secara total, tapi diberkati. Ya. Jadi Tuhan memberkati ciptaannya. Nah, melalui itu kita harus memahami, Bapak Ibu, bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk melakukannya. Ya. Beristirahat sejenak. Nah, tujuannya agar manusia dan sesama ciptaannya itu dapat memberikan kesempatan kepada dirinya masing-masing untuk mengarahkan hati itu kepada Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu. Ya. Kita harus menghormati di hari istirahat itu. Ya. Menghormati, memuji, dan bersyukur kepadanya. Seperti yang sekarang ini, Bapak Ibu yang kasih. Ini kan Sabat Tuhan. Sabat hari perhentian. Ya. Kita beristirahat dari pekerjaan kita. Betul, Tuhan juga beristirahat dalam menciptakan. Tetapi dia tidak diam. Dia memberkati. Nah, kita Bapak Ibu yang kekasih, ya, beristirahat untuk memuji Dia, memuliakan namanya, bersyukur kepadanya. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Jangan kita pakai hari istirahat itu tidur-tiduran terus. Jangan kita pakai hari Sabat itu, hari perhentian itu untuk pergi jalan-jalan, lupa ibadah, lupa memuliakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan itu dengan jalan beristirahat sejenak untuk memuliakan namanya. Beribadah bersama. Ya. Dan kalau beribadah, ya ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Ikuti ibadah itu dengan penuh hikmat. Seperti sekarang ini, di tiap-tiap keluarga, Bapak Ibu yang kekasih, tiap rumah tangga, ikuti ibadah itu. Supaya di situ kita
ada kesempatan memuliakan Tuhan. Ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Ada kesempatan untuk bersyukur kepadanya. Karena kita bisa melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Kita bersyukur pada hari ini. Hari yang Tuhan berikan kepada kita. Hari untuk beristirahat. Memuji. Dan bersyukur padanya. Mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari ya, jangan tunggu lagi. Mari mengikuti cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, untuk tahu bersyukur, untuk tahu berterima kasih, untuk tahu memuji nama Tuhan, untuk tahu beribadah. Maka kehidupan kita, ya, pribadi lepas pribadi, akan berjalan dengan penuh keindahan dan kebahagiaan. Karena itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Kehendak Tuhan untuk memberikan ya, tahun Sabat atau hari Sabat dan tahun Yobel. Ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. 6 hari kita boleh bekerja. Walaupun memang dalam situasi dan kondisi pandemi ini. Mungkin kita 50% ya, bekerja di rumah. Tapi kita masih tetap bekerja. Ya. Atau ada pergumulan lain Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi ingat, apapun yang menjadi pergumulan kita, luangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sabat dan tahun Yobel. Sabat, hari perhentian untuk kita memuji Tuhan. Tuhan Allah sudah memberi contoh. 6 hari dia ciptakan segala sesuatu. Hari ke-7 dia berhenti dari ciptaan. Tapi dia memberkati. Dia tidak nganggur, tidak diam. Di hari ke-7 dia memberkati. Supaya apa? Ada sukacita. Gitu. Supaya kehidupan ciptaannya itu berlangsung dengan baik, dengan penuh keindahan dan kebahagiaan. Nah, kita ya tahulah bersyukur dan berterima kasih dong. Jangan kita anggap hal-hal selama 6 hari itu lewat gitu. Itu hal yang biasa. Tidak, bukan hal yang biasa. Tapi ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Ya, 6 hari. Ya. Tuhan beri kita kesempatan untuk beraktivitas. Tapi hari ke-7, hari Sabat, Tuhan mau supaya kita bersekutu. Tuhan mau supaya kita memuliakan nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beribadah. Kita masih bisa beribadah. Walaupun di rumah masing-masing. Pada saatnya kita akan beribadah di rumahnya ini. Rumah yang kudus, gereja Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari lakukan itu dengan sukacita. Karena Allah memberkati orang yang melakukannya dengan sukacita. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 342.
kasih Tuhan, mari saya undang berdiri bersama-sama dan bersama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari saudara dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir jadi anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, yang beda lagi, Indonesia, hidup yang kita. Silakan duduk kembali. Jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena di tengah ibadah kami ini, kami sudah boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh merenungkannya bersama, dan terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk memberlakukan perintah Tuhan dalam hidup kami selaku ciptaan Tuhan yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Untuk memberlakukan perintah Tuhan bagi kehidupan, khususnya di hari Sabat dan tahun Yobel. Apa yang Tuhan tetapkan itu untuk kebaikan umat Tuhan, bangsa Israel. Dan tentunya juga kebaikan bagi kami yang hidup di masa sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami berlakukan perintah Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk berkarya selama 6 hari. Dan Tuhan memberikan kesempatan juga bagi kami untuk kami beristirahat dan bersekutu, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Karena hidup kami tergantung dari Tuhan, bukan dari kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Mana kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Bila kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dalam hidup beriman kami, kami senantiasa beribadah, kami senantiasa memuji nama Tuhan, dan kami juga senantiasa tahu bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa saat ini Tuhan, bagi pelayanan di tengah-tengah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati, baik secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, bahkan juga jemaat lepas jemaat. Berkati kami Tuhan. Biarlah pelayanan yang berlangsung,
Pelayanan yang dilakukan semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolonglah. Tuhan berkatilah. Khususnya pendeta layanan di tengah-tengah gereja kami, GPIB Mangamasyang Makassar. Tuhan memberkati. Pendeta layanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh para majelis, oleh pengurus dan pelayan Pelkat, PAPT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU, oleh komisi-komisi, oleh BPPJ, oleh panitia-panitia, oleh pegawai kantor, koster, satpam, bahkan supir. Tuhan berkati. Penata layanan itu berlangsung dengan baik. Yang menjadi berkat tentunya bagi jemaat Tuhan. Jemaat dikuatkan untuk dapat menghadapi kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Kami mohon Bapa bagi jemaat-jemaat yang berduka cita oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi, atau berduka cita oleh karena sesuatu, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jemaat sektor 1, 2, sampai dengan sektor 10. Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh bersuka cita senantiasa memuji Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka. Penyakit apapun yang mereka alami Tuhan. Kami mohon tangan Tuhan Yesus dengan penuh kuasa itu menjamah jemaat-jemaat-Mu. Menjamah anak-anak kami yang sakit Tuhan. Dan mengangkat penyakit mereka. Dan mereka juga boleh sembuh, ada sukacita. Mereka boleh memuji Tuhan. Dan mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Ya Bapak, tolong Tuhan. Kalau Engkau izinkan mereka boleh sakit, semata-mata oleh karena kasih-Mu, supaya mereka merenungkan kembali kehidupan mereka dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tolong siapapun mereka, jemaat-jemaat Tuhan, dari sektor 1 sampai 10, jemaat-jemaat kami yang lain dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, jamah mereka dengan tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu dan mengangkat penyakit mereka dan penyebab sakit itu. Supaya mereka boleh kembali sembuh Tuhan. Tolong Bapak, anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami mau berdoa Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja untuk mencari makanan dan minuman untuk kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikanlah pekerjaan itu bagi mereka. Tuhan, tolonglah. Juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku kuliah, yang masih belajar, Tuhan memberkati. Biarlah mereka juga boleh berhasil dengan baik di dalam menjalankan tugas tanggung jawab dalam pendidikan mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk usaha-usaha
yang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ya Bapa, usaha mereka diberkati dan boleh semakin maju. Dan dari usaha itu, mereka mendapat berkat bagi kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh mohon Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan di masa-masa pandemi ini sangat memprihatinkan Tuhan. Secara ekonomi dan sebagainya. Tuhan tolonglah. Kami mohon Bapa, hentikan ya Tuhan penyebaran virus corona ini Tuhan. Tolong Bapa. Kan Engkau yang berkuasa. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona atau yang virus yang lain, ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu bagi seluruh umat manusia, ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bersuka cita. Sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Sukacita yang lain ya Tuhan. Yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ajarlah mereka untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Atas apa yang mereka boleh terima dari Tuhan. Terima kasih Pak. Berkatilah jemaat-jemaat. Mereka juga boleh bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam masa-masa kesembuhan mereka. Dalam perawatan yang dilakukan. Tuhan berkati jemaat-jemaat ini. Dari sektor 1 sampai 10. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan bagi Bapak Gerson Palar. Bagi Bapak Okto Irianta. Ibu Andi Sanjar. Ibu Maya Pinuntuan. Ibu Resmiati Thomas. Ibu Sugeng. Bapak Adolf Suki. Ibu Ros Takalawangan. Ibu Teli Latu Perisa. Pak Yosef Sinai. Ibu Alwina El Malaya. Ibu Dina Ambeuya yang dirawat di rumah sakit Dr. Wahidin. Bapak Martin Ambeuya yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Ibu Herlina Puniman. Ibu Louis Parihala. Bapak Teo Kalahatu. Saudara Rafael Huai. Ibu Betsy Podu, Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak Solihin Iksan, Ibu Vin Samahati, Ibu Amelia Seba, Ibu Tersina Jonas, dirawat di Jakarta. Tuhan berkatilah mereka semua, jamah, dan angkat penyakit, ada sukacita dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga di sektor pelayanan 7, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kesehatan bagi mereka, sukacita bagi jemaat-jemaat di sektor pelayanan 7. Bagi keluarga Ora Pleang Pelu, keluarga Lewier Ora Pleang, keluarga John Watimuri, keluarga Sumual Liwang, keluarga Kish Woro Rezeki, keluarga Henry Felix,
keluarga Ani Ombong, keluarga Viani Titarsole. Tuhan Yesus berkati mereka. Ya, mereka juga bersuka cita oleh karena kasih karunia Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Pemerintah kami yang berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi pemerintah agar dapat menghentikan penyebaran virus corona melalui aturan-aturan yang diberikan, baik PPKM dan juga vaksinasi yang dilakukan di bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk segenap masyarakat Indonesia dari pusat sampai daerah untuk mendukung program pemerintah ini dalam menghentikan penyebaran virus corona melalui PPKM, melalui vaksinasi, agar badai ini berlalu, Tuhan. Yang ada hanyalah sukacita, damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan, baik kepolisian dan juga TNI, untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona ini. Terutama ya Tuhan, para keamanan dapat menyelesaikan masalah duka yang terjadi di Lere Timur, Poso, Sulawesi Selatan, dan tempat-tempat lain. Dan beri hikmat bagi pemerintah melalui aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah kehidupan bangsa negara kami, Indonesia. Terima kasih Bapak. Sehingga Bapak, bangsa negara kami sungguh-sungguh terciptalah ketertiban dan stabilitas keamanan. Ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami. Kami juga berdoa bagi kami yang boleh melayani di hari Minggu ini, dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami, ya Bapak. Aku organis, pemandu lagu, juga multimedia. Kami sebagai majelis, Tuhan Yesus berkati. Biarlah pelayanan kami pagi ini memberikan sukacita dan sejahtera bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di pagi di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan.
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9 yang mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 364 nyanyian persembahan. Jemaat, mari berdiri dan kita menyerahkan persembahan. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021 pukul 09.00 WITA. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Pendeta YEF Talise STH, organis Saudara Iskia Sasiang, pemandu lagu Ibu Marta Sugianto, operator MGM Multimedia,
Tim Satgas COVID-19 GPIB Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah Pelkat, Keluarga dan Minggu. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat PA PT 1 Agustus 2021 berlangsung sesuai jadwal dengan pengaturan oleh masing-masing Pelkat. 2. Ibadah Pelkat GP PKP menggunakan aplikasi Zoom dan ibadah keluarga berlangsung secara live streaming. 3. Ibadah hari Minggu 1 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming di Gedung Gereja GPIB Mangamaseang. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhumah Ibu Darmia dalam usia 78 tahun, ibu kandung dari Diaken Markus Suranto, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Selasa 20 Juli 2021 di Solo, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli 2021 di Solo. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa. Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan iman segenap anggota keluarga yang berduka. Penerimaan diakonia sosial. Penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10 WITA. Dimohon kepada koordinator sektor untuk mengambil dan menyalurkannya kepada warga jemaat penerima diakonia sosial. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.